Oh, berarti yang ada dalam benak Anda itu cuma rupiah? Enggak. Lalu Saya percaya apa? bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Bang Suma. Itu aja. Ya, benar. Lah, Tuhan mengatakan dia bukan dirinya Tuhan. Yesus, Gimana dong? Begini Bang Suma, izinkan saya sesuai dengan keyakinan saya bahwa saya itu Katolik, saya percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang turun menjadi manusia. Ya. Ah, itu ajaran siapa itu? Itu adalah keyakinan kami Gereja Katolik, ya. Jadi begini, saya akan ungkap keyakinan kami orang Katolik. Nanti ketemu Bang Luga berarti cocok Anda belajar di Bang Luga. Ini keyakinan kami ada orang Ibu Katolik. Tuhan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus dan persekutuan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu datang, yaitu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi yang tinggal di antara kita sekarang itu kami percaya itu adalah Roh Kudus karena Yesus sudah kembali ke surga. Itu keyakinan kami. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh kasar saya omong bahwa Islam itu agama tidak jelas. Ya. Jadi ini menurut saya Bang Suma, permisi jangan marah, Bang Suma jangan marah ketika saya mengatakan bahwa Islam itu menurut saya agama tidak bagus. Dengan menurut saya juga Nabi Muhammad juga tidak sempurna ya. Pakai tamu. Mau turun aja lah Pak, nggak usah terlalu panjang untuk mengklaim agama kami. Nah oke. Jadi menurut saya masih ada ya Dek? Masih Bang. Oh, kirain jatuh tadi. Enggak, dia yang diturunkan, banyak kali ocehannya. Iya, dia mengklaim sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Gimana itu? Abang kalau mau ditanggapi tadi itu? Saya nggak dengar deh jaringan tadi, jatuh saya jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Desugi. Intinya dia bilang agama Islam tuh tidak beres. Sudah aku bilang tadi, tanpa Islam kalian keteteran. Masih berani ngomong. Kita sudah buktikan pun. Apalah jadinya kalian itu kalau kalian itu menyembah Theos. Saudara kita ini ada. Dia tadi itu Katolik ya? Katolik. Iya, Katolik. Tanpa Islam Katolik masih barbar. Bang Juma, Ya, tadi abang bilang masalah rupiah. Maksudku jangan abang framing bahwa pendeta itu seperti bedakan Bang Juma dulu pendeta sama ulama-ulama siapa yang lebih menikmati kehidupan duniawi masalah uang gitu. oh, kalau ulama ada gajinya rupanya dari masjid. Aduh. Hah? Ada nggak? Tunggu dulu Bung. Bang Juma udah pasti tahu itu kemana. Loh, saya ini Bung masih muda, saya sudah jadi imam di masjid. Bertahun saya jadi imam, saya nggak pernah digaji jadi imam. Gini Bang Juma, masalah perpuluhan itu bukan jadi perorangan, enggak. Itu Lah, kenapa lari ke itu. Kenapa larinya ke situ? Merasa berarti. Biasanya Bang Juma selalu mengatakan hal seperti itu bahwa pendeta-pendeta agama Kristen agama bisnis gitu. Terus kalau bukan agama bisnis apa Bang? Makanya aku bilang Bang Juma, bedakan dulu pendeta-pendeta kami sama ulama-ulama Bang Juma gitu. Ya ulama kenapa rupanya? Kalau ulama-ulama Bang Juma, orang itu Digaji pakai apa? Uang apa di Islam? Digaji mereka pakai uang apa di Islam? kita kan udah sering lihat video-videonya di Facebook. Bahkan seorang ulama bisa berstatement di depan umat. Dia mau berpilih tanah dikumpulkan dari umat-umat yang diceramahinya gitu, Bang Juma. Oh, mungkin maksud Anda orang kemudian bersama-sama membangun pondok pesantren atau bersama-sama bangun masjid. Tapi kalau perpuluhan, kalau perpuluhan gimana? Untuk perorangan itu Bang Juma itu kata siapa? Itu bukan untuk, kata siapa? Itu enggak perorangan, enggak. Ya oke, bukan untuk perorangan, tapi mana datanya perpuluhan itu untuk Kristen? Di situ dulu. Kalau di Islam zakat memang ada ajaran Islam zakat. Infak ada ajaran Islam infak. Oke? Sedekah ajaran Islam sedekah. Nah, perpuluhan itu ajaran siapa, Pak? Kenapa masih dipakai? Itu memang ada ajaran kami di Kristen, Bang Juma. Iya, dari mana? Itu hukum untuk siapa?
Gini, gini Bang Juma, gini. Bang Juma pernah nonton enggak Habib? Bang Juma pernah nonton enggak Habib Bahar Smith? Apa? Ya, di Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat, Pak. Itu internal kami. Kalau diperintahkan berinfak ada dalilnya, diperintahkan sedekah ada dalilnya. Tapi kalau di Kristen perpuluhan dalil dari mana? Jadi gini Bang Juma. Ya enggak, Menurut Bang dijawab Juma dulu itu dong. benar enggak? Perpuluhan itu dari mana? Itu memang udah ada ajaran kami, ada tertulis di kitab kami. Ya dari mana perpuluhan itu, Pak? Bang Juma memang kuakui udah paham lah masalah agama ini, udah paham. Tapi gini Bang Juma. Allahu Akbar, saudaraku. Jangan sembunyikan kebenaran itu maksudnya. Salah. Saya sudah bilang, saudara. Coba kalau saya seru umat Islam ya, dalam Islam, lihat nih seruannya ya. Ketika kemudian umat Islam itu diajarkan untuk berinfak dan bersedekah, itu ada kaidah dalam Islam bahwa mereka diperintahkan kemudian untuk membersihkan harta mereka dengan cara berzakat, berinfak. Coba teman-teman yang 6.000 di sini buktikan kepada beliau bahwa memang kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Coba. Sama Anda lihat umat Islam tuh. ulama gitu. Sama siapapun kan perintahnya dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah dalam Islam. Nah sekarang perintah, sabar. Nah sabar, sekarang perintah di dalam Bible, perintah di dalam Bible untuk pendeta dan pastor perpuluhan itu mana dalilnya coba? Ada enggak? Ya, Coba Pak, coba lihat umat Islam berimpak, Pak. Coba umat Islam lihat berimpak, Pak. Ini tidak ada paksaan, coba saya lihat. masih sedikit. Ini coba lihat. Coba lihat, Bang. Ini yang Anda maksud kan? Di Islam itu infak sedekah. Itu tidak wajib, infak sedekah itu enggak wajib. Siapa yang mau silakan. Tapi kalau perpuluhan, Pak, itu enggak ada untuk di luar suku Lewi. Sedangkan pendeta pastor di Indonesia ini enggak ada suku Lewi, yang ada suku cadang kali. Gini Bang, bisa aku sebentar. Bisa aku ngomong sebentar Bang Juma? Iya, silakan saudara. 1 jam pun boleh. Yang penting benar adanya. Silakan. Gini Bang Juma. Aku istilahnya sering menonton dari media sosial. Begitu banyak yang mengaku-ngaku Habib di negara kita Indonesia ini, mengaku-ngaku Habib supaya bisa dibodohi umat. Banyak cerita itu fitnah itu. Buat. Itu fitnah, jangan Bukan gitu. fitnah Bang Juma. Kok fitnah Bang Juma? Masa kita buta dalam hal itu? Ya, siapa contoh kasih 1 contoh Bang. Kalau nuduh kasih contoh Habib Bahar Smith. Kenapa dia? Dia bisa mengungkapkan di depan umat, saya mau beli tanah besok harganya 400, terus 450 beliau paksa. juta. Kemudian beliau paksa umat Islam. Dengar dulu Bang Juma. Enggak, beliau paksa enggak. Harus kau serahkan 10% dari hasilmu setiap bulan. Hah? Paksa enggak? Tapi Coba belajar tertawa kayak model saya Bang. Tertawa kemenangan. Coba 1, 2, 3. Coba. Masa Bang Juma tuh istilahnya menutupi. Aduh, nggak tahu lah. Saya Bang, saya mendirikan masjid lebih dari 1 miliar lebih biayanya. Saya hanya keluar aja di depan umat Islam. Karena umat Islam itu, sami anak wa ta'ala, umat Islam itu kalau ada rezeki rezekinya itu adalah pencuci rezekinya, penambah rezeki. Semakin memberi semakin banyak kemudian rezekinya. Coba lihat tuh, berterbangan tuh mawar Pak. Tapi ada dalilnya. Ada perintahnya memang untuk kami umat Islam. Tapi kalau pendeta, pastor, perintah untuk suku Lewi dipakainya di gereja. Tapi perintah untuk bersunat ditinggalkan. Perintah untuk jangan makan babi diambatnya. Perintah untuk perpuluhan bagi Bani Israel dipakainya. Kalau dilarang, kenapa kamu makan babi? Yang dilarang kan Bani Israel. Kenapa kau tidak bersunat?
kalau yang diperintahkan Bani Israel. Terus kenapa kau bayar perpuluhan? Itu kan untuk Bani Israel. Kenapa? Kenapa? Ya, kami punya pemimpin mau Tidak makan ada apa? perintah untuk kami Bang Juma, Kristen tidak ada perintah diharus. Tidak ada. Kenapa Pak? Tidak Kenapa? ada perintah kami harus sunat. Kalau di Kristen itu Ya masalah. karena perjanjian. memang kalian bukan Materai pengikut perjanjian agama antara samawi. Allah sama Abraham itu. Ya memang. Tapi Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku sunat, pengikutku. Kami tidak diharuskan. Kami tidak diharuskan. Ayo Pak, untuk sunat. ayo Tidak. Pak, belajar tertawa kemenangan Pak. 1, 2, 3. Oke lah Bang Juma. Mungkin kalau aku nggak mampu melawan Bang Juma untuk hal-hal lebih dalam seperti dalam agama ini, tapi aku Kenapa minta bisa? Bang Juma, tapi aku minta Bang Juma masuk ke rumah medis. Disuruh ke sini. Kapan? Ya. Kapan aja terserah. Di mana saya live suruh datang. Oke. Janji Bang Oke. Juma. Ya Janji Bang Juma. Allah, meskipun Edis itu adalah iblis wujud manusia, saya nggak pernah takut. Itu asumsimu Bang Juma. Hai, saudara, Anda tinggal buka YouTube-nya Bang Suma, Zulkifli Bas Official, buka. Ketik nama Edis, ketik nama Edis, Besok Edis. puluhan, Kembali Bang Juma. Bang Juma puluhan, saya terima 1000 Edis suruh datang, 1000 Edis suruh datang. buka blokir dia Bang Juma. Jangan blokir Bang Edis. Aduh, umat Kalau sama Paulus kami ini oke lah. blokir Bisa lagi. Bang Juma bermanfaat gini. Blokir lagi katanya. Edis penipu laknatullah itu mengaku diblokir. Asumsi Bang Juma itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Bang Pak. Juma juga udah mengakui Bang Edis itu. Ya, Tidak terlawan-lawan ulama. saya akui. Jangankan ulama, anjing pun, babi pun tidak bisa. Apa? Dia gila? Siapa yang bisa melawan orang gila, Pak? Hei. Kalau orang gila kita lawan, ya sama-samanya kita bercakap sama dia. Jangan makan sampah, jangan makan kutu, jangan makan ini. Tetap aja dia makan. Nggak bisa nggak bisa melawan. Kita orang gila dilawan. Kayak mana ceritanya? Mau ngaku pakar Quran, disuruh baca Quran nggak sanggup. Mengaku pakar hadis, disuruh jabarkan asbabul wurud hadis nggak sanggup. Tapi mengaku pakar. Apa nggak gila itu? Apa nggak sedeng? Siapa yang sanggup menghadapi orang gila kayak gitu? Nggak ada Pak. Cuman satu, suntik mati. Tapi kalau Anda penasaran bagaimana kualitas dia nih, kalau Anda mau penasaran bagaimana kualitas Edis ketika masih di Indonesia, belum menjadi penghujat, ente masuk ke channel Zulkifli Bas. Ku buat dia seperti tai kambing. Setiap saya debat pasti rontok giginya. Ada yang dipotong, tak ada yang diedit, tak ada yang ditambahi. Jujur saya, mulai dari Som, bahkan mulai dari VN, saya berdebat sama dia. Tak ada bapaknya Edis itu, nggak ada. Lebih berharga Agung yang sering menginjili tikus daripada dia. Dia cuman framing satu kata dari Arab ditahu, oh diartikan seenak perutnya. Bayangkan tuh Pak, dia mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Lantas diartikan Rob di situ Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa nggak sedeng itu Pak? Hah? Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah manusia Rasul utusan Allah. Tapi dikatakan Rob. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Muhammad itu dengan sanjungan Rob. Tapi dia mengatakan umat Islam itu Robnya dua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Allah. Kan gila itu namanya Pak. Itu gila namanya. Hanya orang yang cupu, tidak berilmu yang bisa ditipu sesamanya iblis. Umat Islam mau dikibulin sama Edis. Alamak. Kenapa dia lari ke luar negeri Pak? Karena di Indonesia dia tidak punya nafkah. Dia orang susah, maaf nih. Dia orang susah. Sekarang ini maaf ya, ada bocoran dari tim saya. Beliau sekarang ini dengan timnya
lagi sebarkan nomor rekening BRI-nya Edis. Kenapa? Karena dia sudah habis visanya di luar. Di luar dia visanya sudah habis. Dia mau balik ke Indonesia, takut tinggal di sana nanti nasibnya seperti tai puding Abraham kering. Tak ada bapaknya Edis itu, Bang. Edis itu tadinya orang Indonesia, Cak Ayu. Bukan orang asing bagi kami. Dia itu mainan. Kucing yang setiap hari kami kencingin telinganya. Alamak, orang Indonesia Islam mana yang mau ditipu dengan diangkat namanya Edis? Nggak ada, Bang. Edis itu mainan kami dari dulu. Sejarah tidak bisa kemudian dihapus. Masih ada channel Zulkifli Bas Official. Anda tinggal masuk ke dalam. Ketik aja Edis Sidabut. Bukan ada, belum ada TV-nya. Ketik aja Edis, akan muncul puluhan video di tempat saya. Nonton. Saksikan mulai dari pembukaan sampai kemudian penutup. Anda lihat gokilnya dia kayak mana. Alamak, sudahlah Edis. Saya lebih menghargai yang ada di Indonesia ini, ilmunya daripada dia. Ada nggak dia pernah berdiri satu hari, menyiapkan dirinya ditanya tentang Bible? Ada? Nggak ada. Nggak berani dia. Gak berani dia ditanya tentang Bible. Karena dia tahu Bible itu banyak bolongnya. Banyak celahnya orang masuk. Kalau Al-Quran bisa masuk. Bisa, Bang. Lewat mana? Terjemahan. Yeay. Kelas TK berarti. Kalau mau membahas nih, tak kasih rahasia nih. Kalau mau membahas kemudian Al-Quran, ada beberapa disiplin ilmu yang saudara-saudara Kristen harus miliki. Supaya bisa membahas Al-Quran dan bisa masuk ke dalam hati sanubari umat Islam. Apa yang pertama di luar disiplin-disiplin ilmu yang ada? Kuasai pemahaman tentang Al-Ijazul Balaghah. Yang kedua, kuasai tentang kaidah Al-Ijazul Tashri. Sabar. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilmi. Dan kemudian pahami kaidah-kaidah Al-Ijazul A'dadi. Baru bisa membahas isi kandungan Quran. Ya kalau cuman modal gimana dia bahas Al-Quran? Gimana? Apa tuh? Apa tuh? Di mana di Al-Quran harus punya ilmu nahwu biar bisa baca Al-Quran? Di mana? Oh, Tunjukkan dalilnya. Al-Quran itu pertama, dengarkan. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian jelas di dalam menjelaskan Al-Quran. segala sesuatu. Ya. Dengar dulu. Wa ma arsalna mir rasulin bahasa Indonesianya aja, enggak usah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya aja, enggak usah bahasa Arabnya. Murid Edis kayak mana murid Edis mau bahas Quran sementara mendengarkan ayat suci Al-Quran aja kebakaran, pelernya bengkak. Hah? Biji sakar kalian bengkak ketika dibaca. Kayak mana mau bahas Quran? Coba ente bacakan saya bahasa Yunaninya kitab Anda. Bacakan. Tidur saya langsung. Kenapa tidur? Karena tak ada dari Kristen yang bisa. Kubacakan Al-Quran. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah mayyasha wa yahdi mayyasha wa huwal azizul hakim. Bacakan original teksnya. Orang yang paham kisi-kisi kaidah Quran tahu apa maksud dari ayat ini. Belum lagi dirangkai kemudian ayat sebelum dan sesudahnya. Belum lagi dari ayat-ayat surah yang lain. Orang yang paham Al-Quran itu tembus ke situ. Dia hanya kata Rabb aja. Di mana bacanya Rabbun di situ? Dicari. Ya mana ya? Ya mana ya? Mana bacanya Rabbun? Ya mana ya? Mana ya? Itu yang mau bahas Islam. Itu yang mau menjatuhkan Islam. Bung, Abu Lahab itu pakar bahasa Arab. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Mempengaruhi satu suku Quraisy, mempengaruhi sejazirah Arab, memimpin pemberontakan terhadap Islam untuk memusuhi Nabiullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, tapi tak sanggup. Kau datangkan semua setan di atas muka bumi ini membantu Edis, tidak akan pernah bisa menggoyahkan agama Islam.
Yang naik ke Komalnya yang pura-pura jadi Islam, pakai jilbab, ngaku-ngaku menggunakan bahasa Melayu. Cek apa cek. Ternyata oten. Yang naik ke dia Islam liberal, tidak pakai jilbab, rambut pirang, buah dadanya kayak gentong. Cek ternyata piti-pitinya suka pakai satu tali-tali nyanyi. Saya Pak, saya lihat sudah berapa banyak kemudian tokoh yang tidak muncul lagi hari ini akibat berdebat dengan Bang Zuma. Tokoh dari kalian, MYM, kemana dia pergi? MYM, kemana dia pergi? Siapa lagi? Yang orang politik itu, si Ferdinand, kemana dia menghilang? Hah? Pendeta Leon yang baru-baru ini, kemana dia pergi? Hilang Pak, hilang. Padahal saya masih menggunakan standar, ilmu standar, masih tataran ilmu ibtidaiyah, belum naik level. Susah itu, bahas Quran itu susah. Kenapa? Macam kalian mau membahas Quran untuk membedakan antara Yesus yang asli dengan Kristus palsu aja kalian belepotan. Padahal dua oknum ini berada di dalam kitabmu. Tapi kalian tidak bisa membedakan itu. Antara Yesus asli dan Yesus palsu kalian nggak bisa pisahkan. Antara Kristus yang asli dan Kristus palsu kalian tidak bisa pisahkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dengan tanda-tanda kedatangan Yesus palsu Anda nggak bisa pisahkan. Mau bahas Quran? Hah? Cebok aja kagak, mau masuk bahas Quran. Nggak bisa itu. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, Bunga. Halo Bunga. Izin dulu, aduh, Assalamualaikum, mau Bang membacakan Andi. berita ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum. Bro and sis, kalau ada berkat berlebih, mari kita memberi kolekte donasi untuk mendukung program Edis TV mendirikan rumah apologet dengan transfer ke rekening BRI bla 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 bla. Udah ngemis dia. Rumah apologet mau dibangun di mana itu ya? Di laut, Samudra Pasifik, Kutub Utara. Prediksinya udah mulai kehabisan dukungan di sana. Kasihan dia, udah kismin, menghujat, mau pulang serba salah, mau tinggal, mau makan apa, ya kasihan. Ya bantulah onten-onten, kasihan tuh yang kau dukung tuh. Bantulah dia mau bikin rumah tuh. Rumah apologet. Apa sih masuk rumah apologet itu ya? Masih ingat beliau dulu pakai baju koko. Ngemis ini apa namanya? Tajil. Berkat, nasi berkat. Aduh. Masya Allah. Jadi benar teman-teman, kalau ingin menonton kembali siapa Edi sebenarnya, Bang Juma banyak, sampai giginya udah banyak copot sebenarnya itu. Mulai dari grup PN nih, sampai ke di Zoom ada semua. 4-5 tahun yang lalu. Begitu juga sama Yonatan Nandar. Bahkan sama Yonatan Nandar tuh Sugi juga. apalagi Pak Desugi, saya juga pernah lah. Yonatan Nandar itu kalau nggak Saya salah. tantang kalau bisa jawab ku minum kencingmu setahun. Kalau nggak salah sama Bang Yo itu Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya janganlah ngomong di 13. belakang Edis. Apa Bang? Janganlah ngomong di belakang Edis. Masuk aja komalnya dia. Ngapain masuk? Bang orang gila. Kok orang gila? Ya kalau dia nggak gila ngapain dia kabur Bang? Islam TV udah main lawan kita sejak 2012. akan hangus dibuat sosial media, yakinlah. Mengapain dia kabur kalau nggak gila Bang? Kalau Islam tukang seruduknya. Kenapa? Dikit-dikit penistaan agama. Apa sih Bang? Ngomong apa sih ini bahasa Indonesia nggak jelas? Aduh, ngapain kita pura-pura? Nggak usah sok-sok suci. Apa sih ngomong apa sih ini orang ini? Ya, besok naik aja Bang ke Kemal Edis. Ngapain naik Bang sama orang gila? Tantang Ngapain? dulu dia. Kalau kamu punya kemampuan suruh pulang aja ke Indonesia Bang, debat terbuka bagaimana? Hidup
Hilangkan dulu hukum penistaan agama. Hilangkan dulu Kau jadi anggota DPR lah dulu bang. Kalau negara maju, penistaan agama mau dihilangkan. Berarti dia mau menista, memang penista dia. Iya. Berarti memang dia mau menista. Dia mau hapus 156A sama 28. makanya kalau negara-negara Islam nggak ada yang maju pasti peperangan karena iya. mengajarkan seperti itu. Iya, terkenal bang, negara yang mayoritas Kristen bang, terkaya di dunia itu Burundi bang. Kaya banget dia bang, Burundi. Kalau di Kristen itu mayoritas itu apa pemain film porno. Karena Tuhannya juga mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Itu dia. Semua orang Islam pun ada pemain film porno, tapi jangan ambil orang. Enggak sebanyak Kristen. Karena dengar. kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Kita Tuhan berangkat Anda dari- mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain dari kitab seks. sucinya. Gitu loh. Tahu enggak? Di kitab Anda itu Tuhan Anda mau mengadakan adegan seks di tempat umum, ngerti? Makanya wajar kalau pemain-pemain seks itu kebanyakan dari Kristen. Ayo. Kan iya kan? Iya. Udah gini aja bro. Lu kalau punya ilmu diskusi yuk. Apa yang kau kuasai bro? Gak bisa, dia framing Bang Andi. Maunya framing, kita framing ganti, kita kasih data. Enggak, kita tanya dulu siapa tahu dia punya ilmu Pak. Dia coba. Bro, kamu punya ilmu enggak? Kau yang kau kuasai ilmu apa? Coba. Kalau enggak saya turunkan. Bro, kamu mau nguasai ilmu apa? Tentuin topik diskusi yuk. Gimana? Ilmu congok. Gue itu sampai 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kabur sendiri kan. Gak punya ilmu dia. Ternyata dia adalah kaki tangannya orang gila. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. No, Moka, Ucil. Selamat malam, agama apa? Halo, selamat malam. Saya Oten, saya Kristen. Oh, Kristen ya. Oke. Moka, halo Moka. Agama apa bang, Moka? Oke, saya turunkan. Ya silakan Bang Ucil. Bang Zuma monitor abang? Masih. Oh, oke. Ya silakan Bang Ucil. Tadi mungkin udah nyimak di bawah ya. Silakan tanggapi. Apa ini? Oh, ya udahlah. Abang tadi nyimak nggak di bawah? Saya juga baru datang langsung ajukan permintaan saya. Oke. Ya udah. Bagaimana Bang? Bang Zuma silakan Bang. Iya. Dalam ajaran Yesus kepada Yahudi, saat itu bergelar apa menurut Yesus, Bang? Halo? Iya, halo, lagi di mana? Maksudnya abang dengar suara saya enggak ini? Oh, kirain lagi nelpon. Enggak, soalnya Dengar, suara dengar. abang juga dengarnya hilang-hilang. Iya, jaringan saya nggak bagus. Silakan. Maksudnya abang barusan ngomong apa tadi? Enggak dengar saya hilang-hilang suaranya. Yesus meramalkan akan datang penyesat kepada murid-muridnya di abad pertama dengan gelar apa? Penyesat itu datang dengan gelar apa? Oh, oke. Baik. Jadi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus sebelum datang nabi-nabi palsu atau Yesus meramalkan tentang kedatangannya Mesias atau nabi-nabi palsu. Jadi kita di sini mengetahui siapa nabi palsu tersebut, kan gitu. Jadi kita di sini harus mengkaji dengan data dan kita harus buktikan dengan data. Jangan kita berbicara atau kita menuju kepada seseorang bahwa seseorang itu penyesat, tetapi mari kita mengkaji dengan data gitu. Kalau mungkin menurut abang mungkin Paulus, dan kalau menurut saya mungkin siapa, tapi harus kita dengan data gitu. Ya, datanya di di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia.
saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Menurut pernyataan Yesus ini, kalau Anda menilai penyesat itu bernama siapa dan gelarnya apa? Oke, baik ya, saya tangkapin ya. Di dalam Bibel mengatakan orang yang datang dengan mengatasnamakan dia adalah Mesias. Kemudian dia datang dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan Yesus, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ya, membawa nama Yesus, ya. Jadi sebenarnya kita di situ belum bisa memastikan, ya. Kecuali di dalam ayat atau konteks itu mengatakan bahwa orang yang datang dengan membawa namaku atau membawa namaku, membuat mukjizat demi namaku. Tapi di dalam konteks tentang nabi palsu itu orang yang tidak mengajarkan ajarannya sesuai dengan ajaran Yesus dan orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias. Ya, sedangkan Paulus dia belajar tentang ajaran Yesus. Kan gitu. Lalu kita mempersalahkan Paulus, salahnya di mana? Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Nah, kalau kalian mempersalahkan di dalam ajaran Paulus dan Paulus mengatakan bahwa dia ketemu Yesus, ya nggak apa-apa. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mengajar tentang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaranku, sedangkan Paulus mengajarkan tentang ajaran Yesus, kan gitu, Bang? Enggak, dijawab aja. Kan itu udah jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini kan Bani Israel. Lepaskan dulu kekristenannya. Baca data itu secara jujur. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Bom. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nah, coba Anda jujur nih. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya bergelar siapa dan namanya siapa? Coba jujur. Jujur dulu. Kalau ini aja nggak lulus, ngapain kita diskusi? Ya, oke, baik ya. Jadi Abang Zuma, Abang memaksakan bahwa saya sebutkan namanya, sedangkan saya tidak tahu, ya. Yang berkata di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Siapa itu yang berbicara? Oke, yang berbicara itu kan Yesus. Nah, Yesus berarti nama mengingatkan kepada murid. berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nah, gelarnya apa? Dia datang membawa nama Yesus dengan gelarnya. Ya, kan sudah disampaikan Yesus, ya, dengan membuat gelarnya, membawa nama Yesus. Gelarnya siapa? Ya, maksudnya bukan kita berpatokan kepada gelarnya, bahwa karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, dan penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti nama penyesat yang akan datang kepada muridnya di abad pertama adalah Yesus Kristus. Paham sampai situ? Oke, paham Bang. Oke. Kalau sudah paham, sebelum kita naikkan ininya, materinya, kalau sudah paham, kita simpulkan dulu. Penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama namanya adalah Yesus Kristus. Setuju? Saya tidak setuju dengan itu, Bang. Itu kan berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Soalnya, Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Itu satu. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Oke, baik. Setuju nggak? Sampai sekarang ini saya belum setuju, Bang. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti Anda anti Yesus. Anda anti Yesus. Coba, ini aja Anda nggak setuju. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat
yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Setuju enggak? Enggak. Berarti memang Anda bukan pengikut Yesus. Oke, baik. Di sini ya makanya saya bilang Bang Suma kita di sini belajar ya. Belajar bagi Anda, mengajar bagi saya. Maka ketika saya mengajar ada murid saya yang mengaku belajar, tapi tidak mau mendengarkan ajaran, itu apa namanya? Cuplis. Iya, tapi walaupun kita itu, dengar Bang Suma, walaupun kita itu udah pintar, ya, udah menguasai, tetapi kalau kita tidak paham tentang maknanya itu sama saja Bang Suma, kan gitu. Abang Suma udah jelas mengatakan seperti begini dan begitu, ya. Tetapi itu menurut Abang Suma karena menurut saya tidak sesuai dengan makna atau konteks di dalam ayat yang Abang Suma bawa. Gitu. Sekarang giliran Anda memanainya, silakan. Saya diam. Oke, baik ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa saudaraku, jangan ke saya. Itu saya udah final. Sekarang menurut Anda, maksud Matius 24 itu apa? Ini untuk Anda nih. Yang tadi saya kan ditolak tuh. Nah sekarang pemaknaan Anda itu yang mana? Silakan. Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya tadi kita bahas tentang nabi palsu. Kalau berbicara tentang ayat itu ya, berarti berbicara tentang nabi palsu ya. Penyesat. Oke, penyesat ya, nabi palsu. Oke, ya gini, Abang Suma, saya tahu Abang Suma menuduh bahwa nabi palsu itu adalah Paulus ya. Tapi Abang Suma tahu ya, saya bisa tunjukkan bahwa Paulus itu adalah orang-orang yang benar diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar tentang ajaran Yesus ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan Mesias di sana atau mendapatkan Mesias di situ ya, itu perlu Abang Suma tahu ya. Itu adalah orang-orang yang ingin menerima ajaran Yesus ya, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu, ajaran Yesus itu. Kemudian Paulus itu orang yang dia mengajarkan tentang ajaran Yesus. Ya, kalau kita berbicara tentang konteks nabi palsu ya. Sedangkan nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak menerima ajaran Yesus, yang tidak belajar memakai nama Yesus. Sedangkan Paulus adalah orang yang belajar tentang ajaran Yesus. Gitu Abang Suma. Jadi Abang Suma kenapa dia jadi jauh kali dari makna dalil? Di situ nggak ada belajar mengajar. Yesus sedang ditanya nih sama muridnya. Guru, apa Ndul? Apa tanda kedatanganmu? Itu ditanya tuh. Tanda kedatangannya Yesus yang ditanya sama murid. Nah, kata Yesus, nah ini potensi. Potensi apa? Potensi murid-muridku akan disesatkan. Kenapa? Selepas aku pergi, akan banyak datang Kristus palsu mengaku aku. Maka aku harus membocorkan rahasia ini kepada pengikutku, supaya mereka bisa membedakan antara yang datang aku atau yang datang itu bukan aku tapi ngaku aku. Mumpung muridku bertanya tanda-tanda, maka aku berikan kepadanya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya ketika aku yang datang? Pertama, baca di Matius 24 yang sama di data nomor 27. Apa tanda ketika aku yang datang wahai muridku? Kamu minta tanda kan? Aku kasih tanda. Aku dalam rupa anak manusia. Semua manusia di bumi akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku sekali lagi nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap melihat aku. Itu Yesus jawab sebagai tanda kalau yang datang itu aku. Sekarang
kalau bukan aku yang datang? Apa tandanya? Yesus juga bocorin. Apa tandanya kalau yang datang itu bukan aku? Pertama, dia memakai namaku. Sama, akulah Yesus. Dia bergelar Kristus. Itu tanda kalau bukan aku. Yang ketiga, dia bertemu dengan nabi palsu. Nabi palsunya nanti yang akan datang ke masyarakat mengaku bertemu dengan aku. Aku bertemu dengan Mesias. Lihat, ada di sana, ada di sini. Jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi Yesus sudah membocorkan tuh. Kalau aku yang datang, diikuti tanda-tanda tersebut. Tapi kalau bukan aku yang datang, banyak melakukan mukjizat, memakai namaku, tetapi tanda-tanda tidak ada. Bulan tetap bercahaya, matahari tetap tidak gelap, bintang tidak berjatuhan, kuasa langit tidak bergoncang, tetapi ada yang mengaku aku, jangan kamu percaya. Pernah nggak ada yang mengaku ketemu dengan Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat? Pernah nggak? Ya, jadi Bang Suma. Enggak, saya tanya dulu, jangan ada. jadi. Ada nggak pernah yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun tapi nggak ada tanda-tanda kiamat? Nah, tidak ada. Yang ditemui Paulus siapa? Iya, yang ketemu Paulus itu Yesus, tapi bukan dalam. Ada nggak tanda-tanda kiamat? Karena Abang Suba tidak tahu ya penjelasan itu atau konteks kalimatnya itu. Abang Suba harus tahu ya. Ada Yang nggak perlu tanda-tanda? manfaat. Ada Yang nggak perlu tanda-tanda kiamat? Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus asli pada saat itu? Ada nggak? Ya, tidak ada Bang Suma. Tidak Di situ ada. Berarti dia yang datang dalam itu siapa? penglihatan. Asli atau bukan? Ya, Abang Suma tahu di situ dalam penglihatan, dalam bentuk mimpi itu yang didatangi. Hei, kok dalam bentuk mimpi? Dalam Nah, ini penglihatan. Eh, Ya, Abang Suma Yesus tadi dilihat mengambil ayat langsung. berapa tadi Yesus itu dilihat tentang langsung oleh perumpamaan. Paulus menurut Dia datang Paulus. pada kali yang kedua. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kualitasnya ini Bukan lemah. kualitas, Bang. Abang Suma itu kalau berdebat itu, ya kita harus tahu. Abang Suma tadi itu ambil dari Matius itu adalah perumpamaan dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi. Iya dunia. memang akhir zaman memang. Ya iya, Kapanpun terus Yesus kalau Abang datang. Suma tadi mengatakan bahwa dia mendatangi Paulus itu, apakah dia datang itu pada akhir zaman? Kan tidak, dia itu datang itu memberi penglihatan Saudara. kepada Paulus. Saudara, Gitu. saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zaman berlaku zaman itu. Kenapa? Karena kalau Yesus yang asli datang, wajib diikuti tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus datang di abad pertama, maka kiamat terjadi abad pertama. Kalau Yesus datang di abad kedua, ketiga, maka abad itulah Yesus kiamat. Abad itulah kiamat. Kalau Yesus datang di abad ke-7, maka di abad ke-7 lah kiamat. Karena tidak ada Yesus datang yang kedua sampai hari ini, makanya belum kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen dan yang murtad itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus. Itu nasihat Yesus. Alamak. Itulah salah Abang Juma, itulah salah besar Abang itu ya. Kami menurut orang Kristen ya, Yesus itu datang tidak perlu dengan tubuhnya langsung bahwa aku inilah Yesus, tapi dia datang berteofani, artinya dia mengambil Di mana Yesus mengatakan cahaya, ya, dia mengambil seperti di mana penampakan, tanda-tanda kan gitu. di mana tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli seperti yang Anda sebutkan tadi, teopani yang gitu. Di mana? Ya, kan tadi Abang Suma bilang kedatangan asli. Di mana itu Yesus perumpamaan. mengatakan
Bahwa kedatangan di akhir bahwa zaman. tanda-tanda kedatanganku itu berteofani, Yesus sebut di mana? Kan aku tadi bilang, kalau Yesus menampakkan diri kepada seseorang, tidak mungkin dia langsung menampakkan diri secara tubuhnya. Tapi dia Kalau berteofani ada yang dalam mengaku bentuk malaikat Yesus, maupun cahaya. kalau Itulah ada disebut yang dengan menampakkan diri. Abang Suma paham di situ. Bisa nggak Anda malam ini juga, Anda jalan kaki ke gereja, sodot jemaat yang ada di kloset. Biar otak Anda itu mungkin sedikit bisa berwarna gitu. Daripada Anda bicara di sini, tapi saya berbicara kayak robot boneka yang ada baterainya gitu loh. Apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus sampaikan tidak masuk di otak Anda. Kayak manusia itu, Anda itu kayak ada mesin di belakang diputar. Habis itu dilepas. Begitu dilepas Anda ngomong. Tidak kena. Yesusnya mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sulitnya berbicara dengan manusia dari sperma babi ini. Oke, baik Bang Suma. Di sini abang kan sebagai gerunda, ya. Kita saling uji. Bisa nggak Bang Suma? Saya undang Abang Suma. Kita saling uji. Undang Siapa lagi. yang benar? Bang Suma, Apa? mau nggak kita cari Allah siapa yang benar? Mau nggak? Sudah terbukti kau menyembah Kristus palsu. Malu Kok masih dia, takut. Saya pernah undang dia juga. Dia nggak tahu saya pernah undang dia dengan gitu juga dia nggak berani kawan-kawan. Dia turunin saya waktu itu. Apa ini? Kemana? Mari kita buktikan Allah siapa yang benar. Mau nggak kau? Jangan kemana-mana kalau kau Allah berani. yang kamu maksud itu siapa? Allah itu maksudnya apa? Jangan kau kemana-mana. Biar kita Iya, tahu Allah. siapa itu yang Bagaimana benar. Anda ingin menguji Allah? Allah bagi Kristen itu apa? Oke, baik. Baik, oke, baik. Baik, ayo. Setuju nggak sama saya kita bahas Allah ini? Jangan Tunggu kau dulu, jelaskan dulu. Jangan kau pakai jurus setan. Allah menurut Kristen apa? Allah itu apa? Jelaskan dulu. Oke, baik ya. Di sini kita mau bahas Allah. Artinya Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Setuju? Allah yang mengutus Yesus dengan dan Allah mengutus yang nabimu. Oke, boleh. Oke, baik ya. Supaya Abang Suma tahu kan. Jadi kamu Abang sudah Suma akui ya? pernah turunin saya ya waktu Tunggu. itu. Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu bukan Allah ya? Ya oke ya, saya ikutin maumu. Yesus itu Ibu diutus oleh Allah. enggak, jangan kau kayak setan. Bukan, Yang saya sebenarnya, memang jangan kau saya kayak akui, Paulus. memang saya akui. Jangan kau kayak Paulus, Enggak. ngaku-ngaku Yahudi kepada Yunani ngaku Yunani. Jangan. Sekarang Yesus itu bukan Allah kan? Iya, saya akui Yesus itu diutus oleh Allah. Jadi kita bahas Oke. Allah yang mengutus itu Allah yang benar siapa. Oke, Kau mau nggak? baik. Berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi nih sekarang nih. Jangan Tuhan Yahudi kita bahas Allah yang benar siapa biar kau tahu. Loh, gimana Takut sih? dia ini, takut. Bukan saya bertanya, berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi, gitu. Bukan Tuhan Yahudi, kan di sini kita bahas. Ya terus Tuhannya siapa, Cak Ayu? Siapa setelah Yesus Tuhannya Yahudi kan? Dia kan takut ini, jangan alihkan. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya di situ kita bahas bagaimana Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku itu benar. Siapa. Baik. Mau nggak kau? Iya mau. Berarti yang kita bahas sekarang ini Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Kristen. Tuhan Yahudi. Kita bahas Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kau bilang bahwa Kamu Allah menyebutnya itu apa? Kamu Nabi. menyebutnya apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu kamu menyebutnya apa? Ya, kalau di dalam iman kami ya kami sebut bahwa Bapa itu. Oh Bapak. Jangan kau bawa Allah. Bapak aja Bapak. Oke. Jadi kita menguji antara Allah dengan Bapa. Bapa yang kamu maksud ini yang bertanduk 7 bermata 7 kan? Jangan kemana-mana dulu. Loh kok jangan kemana-mana? Yang mana? Yang mana yang kau maksud Bapak? Bapak itu ya kami percaya bahwa Bapak itu adalah yang mengutus Yesus ya.
Ya, Yang di dalam mengutus perjanjian lama kan Bapak. Kalau dalam perjanjian baru menurut kita. Oh, itulah yang kumaksud. Jadi gitu. Berarti kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Jangan kemana-mana dulu kau. Takut Enggak, sekali kamu kalau jujur masalah. dong. Jujur dong, kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Takut. Ya iya memang kau takut sekali bahas apa ini kau. Enggak. Enggak tahu, yang penting kau sudah jujur. Ya, Bahwa iya. yang kamu mau gunakan ini Tuhannya Yahudi untuk melawan Tuhanku kan gitu. Nah, jangan bahas itu dulu. Kita mau Berarti Tuhanmu sudah nggak sanggup lawan Tuhanku kan? alihkan pertanyaan lagi dia kawan-kawan. Enggak. Tuhanmu Yesus sudah nggak sanggup kan? Gugur dia kan? Sekarang Kita Tuhannya kan Yahudi bicara yang kupakai Allah. kan? Kita Tuhan kan lapis bicara. 2. Kita kan bicara Allah dulu, nanti bicara tentang. Jangan ku bawa-bawa Tuhanku Tuhannya takut Yahudi. dia. Takut Bukan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah disebut Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Mulai kita apa tidak? Gimana ini? Ayo. Oke, baik. Oke. Saya mulai. Saya yang mulai, jangan kamu. Oke, Kan kau dua lanjut. Tuhan nih sekarang. Jadi Oke, satu nanti data Tuhan. ya. Jadi satu Tuhan melawan dua Tuhan. Ya, gitu ya. Ya, tapi saya minta Bang Suma ya data nanti saya tunjukkan Iya, data oke. semua nanti saya tunjukkan data Oke. bahwa Allah di dunia ini hanyalah Allah orang Israel, yaitu Iya. Allah itu Yesus itu ya. Iya, Di luar baik. Allah itu banyak Allah Iya. Allahan, oke? Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah. Ya, Yang kita Tuhan itu, mulai. Gimana? yang Tuhan itu yang mengutusnya kan? Jangan kau kemana-mana dulu. Enggak, itu pertanyaan saya jelaskan dulu. Nanti kamu ambigu lagi. Nanti kau ambigu lagi. Takut sekali dia ini kalau bahas tentang Allah. Takut sekali dia ini takutnya. Dongoknya minta ampun. Oke, saya ulangi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran datang di abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan melalui Roh Kudus. Salah satu surah di dalam Al-Quran adalah surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin aujidu 'alan nar hudan falamma ataha nudi ya Musa. Kata Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan berita gaib kepadamu. Wahal ataka hadithu Musa, yaitu kisah gaib yang pernah terjadi kepada Nabiku Musa. Ketika Nabi Musa melihat api, lalu Nabi Musa berkata kemudian kepada kaum keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku kemudian berfirman kepada Nabiku Musa, ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuka fakhla'na alaika. Wahai Nabiku Muhammad, aku berkata kepada Nabiku Musa, ya Musa, sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskan kedua terompahmu. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci. Wa anakhtartuk fastami' lima yuha, dan aku Tuhanmu telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu wahai Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum aku berfirman kepadamu, dulu aku pernah berfirman kepada nabiku yang kuutus sebelum engkau. Apa firmanku? Innani anallah. Wahai Musa,
sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Jadi menurut Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kamu buktikan kalau Tuhannya orang Kristen sama seperti Tuhannya Nabi Musa, seperti saya membuktikan Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Rasulku Muhammad. Tolong tunjukkan data di dalam kitabmu bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada Rasulmu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Silakan. Ya, oke, baik. Ya, di sini saya mau tangkapi dulu ya, Abang Suma. Jangan kau tanggapi dulu. Oke, baik. Kau jelaskan dulu. Oke. Tuhannya Nabi Musa yang datang di kitab Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama ketika Rasulmu Paulus, pendiri agamamu, menuju ke Damsyik dan kedatangan sosok Tuhan. Silakan. Oke, baik ya. Di sini Abang Suma udah mengalihkan topik ya. Tadi kita berbicara tentang saudara, Allah. Ya, kita berbicara mengenai Allah yang kita sembah. Ya. Apakah Allah yang kami sembah sama seperti Allah yang kamu sembah? Rujukannya Nabi Musa. Sabar. Nabi Musa, kepadanya datang Allah Subhanahu wa taala, kepadanya datang kepada Nabi Muhammad, pendiri agama Islam, pendiri agama Islam, dan kamu mengaku Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan. Kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada pendiri agamamu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Oke, baik ya. Nah, di sini saya dengan Abang Suma sepakat tadi bahwa kami membahas Allah ya, bukan tentang Tuhan, bukan Yesus ya. Ini dia berbicara tentang saya Yesus. tidak berbicara mengenai Yesus, lol. Saya berbicara mengenai sembahanmu, lol. Ya? Sembahanmu yang datang kepada Rasulmu. Kita masing-masing punya Rasul. Aku namanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Kamu juga memiliki Rasul, namanya Paulus. Pendiri agamamu menghadiahkan 13 buku mantra kepadamu. Galatia, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Itu 13 kitab. Yang konon ceritanya diterima dari Tuhan. Kau buktikan nih. Tak kasih kamu kisi. Kalau kau tak sanggup, aku suruh Pak Bom kemudian tendang bokomu ke neraka. Ingat, saya kasih kau kesempatan sekali lagi. Jangan kau main-main dengan saya. Di dalam kitabmu, di Keluaran 20 kitab yang kau rampok dari agama lain, tertulis Tuhan datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20. Itu aja dulu. Gantian. Kau buktikan kepada saya, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Paulus ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Oke Bang, jangan potong saya. Di sini kita diskusi ya. Jangan di sini kita angkat topik, kita keluar dari topik. Itu yang saya tidak suka ya. Tadi kau sepakat sama saya, Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Kau lari ke mana? Ke Paulus lagi. Ini yang saya tidak suka. Penonton juga tahu. Tadi angkat topik. Tidak ada. Diam dulu. Di dalam kejadian tragedi cerita Ongeng yang diceritakan Lukas, asisten Rasulmu pendiri agama Kristen, di situ Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus Kristus. Kau ingin berbicara mengenai yang datang kepada Yesusmu kan? Makanya saya tanya, Kisah Para Rasul yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus. Sekarang kau tunjukkan di mana datanya oknum yang datang kepada Paulus itu sebelumnya didatangi Tuhannya Musa. Di mana? Oke, baik. Silakan. Jadi kita lari-lari ya. Ya, kok lari-lari pula? Udah, ini kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menjawab, jangan kau takut. Aku suruh bom tendang bokommu sampai neraka.
Tadi kita angkat konteks, temanya beda, sekarang temanya beda lagi. Kau alih-alihkan pembicaraan kau, lari ke Paulus. Padahal kita Hei, bahas Allah yang mengutus saudara, nabimu, Allah yang mengutus Paulus Yesus. itu rasul kan? Datang padanya Yesus. Yes. Takut kali kau ini. Yang datang kepada Yesus, di mana Yesus disuruh oleh Tuhannya Musa untuk datang kepada Yesus, kepada Paulus. Nggak paham? Untuk mendirikan agama Kristen. Nggak paham? Kamu Bang Zuma sampaikan apa saya paham, saya dengar dan saya di sini fokus kepada tema. Oke, bagus. Oke, Berarti saya kamu tunjukkan ayat. Berarti Saya kamu ingin tunjukkan menunjukkan ayatnya. berarti kamu ingin menunjukkan data Tuhannya Musa datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus. Silakan, kami tunggu. Oke, baik ya. Di sini saya tunjukkan data sekalian. Dia tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhannya dia sama dengan Tuhan orang Israel ya. Al-Quran saya mengatakan itu, kecelo. Jangan kau ngaku-ngaku dulu ya. Al-Quran Kamu saya tadi bisa kau ngaku-ngaku. bantah Al-Quran saya. Al-Quran saya berbunyi gitu. Kamu apa? Nah, bukan berbunyi Bang. Kamu tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Israel. Lah, Sedangkan Al-Quran ajaran saya tolak belakang. mengatakan itu. Ya, Saya oke. bacakan samamu ya. Di dalam kitab Keluaran 20 ya. Di situ diterangkan kemudian Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya. Dan Tuhannya memerintahkan kemudian beliau untuk keluar dari Mesir. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Gak ada ilah lain. Sedangkan dalam Islam yang datang kepada Nabi Musa adalah Allah. Bukan ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Nabi Musa cuma satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di Islam satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di kitab Yahudi satu. Itu ilah kami. Lo siapa lo? Sekarang lu buktikan aja lo. Ya, jangan kau nempel-nempel. Sabar dulu. Ilah yang satu itu kau buktikan datang kepada Yesus. Lalu ilah ini menyuruh Yesus untuk mengutus Paulus mendirikan agama lo. Sakit gak lo? Sakit gak? Silakan. Oke, kau tadi silakan. Kenapa tadi kau nempel-nempel Tuhanmu orang Arab sana dengan Tuhan orang Yahudi ya? Kau nggak malu. Hei, Ya? dalil kitab saya mengatakan itu Jangan kau malu-malu. Sekarang apa malu-malukan hubungannya diri, orang ya? Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kutanya dulu kau. Kau malu-maluin Apa diri. hubungannya kitabnya Kau orang baca Yahudi sendiri. dengan Kristen? Bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah ya, kecuali di Israel. Karena itu terimalah. Jadi di dunia ini ya, dengar dulu, Bagus. kau dengar, Berarti yang diterangkan dalam Al-Quran tadi adalah ilah yang sama. Tuyul. Jangan kau Tak ada ilah nempel-nempel, lain. dengar Berarti dulu. sama. Jangan kau nempel-nempel, Terima ya. kasih. Ya. Terima Jangan kau kasih. nempel-nempel, ya. Terima Ajarannya kasih. berbeda ya. Kau Ajarannya mengatakan berbeda. Jadi bahwa jangan kau ilah yang nempel-nempel, datang ya. kepada Kau Nabi ngerti. Musa itu adalah ilah, tidak ada ilah lain. Terima kasih. Dia malu Terima kawan-kawan kasih. ya. Nah, dengan sekarang ajaran giliranmu. yang bertolak-belakang, Sekarang ya. giliranmu, saya akan diam. Kau buktikan bahwa ilahnya Israel datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus untuk mendirikan agama Aliteng pemakan asu. Silakan, saya tunggu. Ya, kamu tunggu, tapi saya minta lagi sekali ya Bang Zuma, saya itu paling gimana ya, paling benci sekali orang yang menempel-nempel Tuhannya dengan Tuhan Israel. Serius, saya jujur saja, Tuhanmu tidak benar, jangan kau nempel-nempel dengan Tuhan Israel. Itu saja yang saya ingatkan kepada kamu ya. Bagaimana Tuhan yang benar, di ajarannya udah benar, masa diampur aduk lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajarannya tolak belakang, kamu sama-samakan. Kamu ingat itu Bang Zuma, itu yang saya harus ingatkan kepada Bang Zuma. Dengar nggak Bang Zuma ini? Mana jawabanmu?
Ya, nanti saya jawab, tapi saya Ya ingatkan udah, lagi ke Bang silakan, Suma, kau teruskan Jangan aja. sekali lagi kamu nempel-nempel Kau teruskan Tuhan di situ, aja, kau teruskan. Mana buktikan ilah Israel datang kepada Yesus, menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri Kristen pemakan asuh. Silakan. Ya, oke, baik ya. Ya, kawan-kawan, ya di sini saya mau tunjukkan data semua ya bahwa Yesus itu diutus oleh Saya izin Tuhan yang assalamualaikum benar, dulu Allah yang dong, benar. Pak Runda. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Mandar. wabarakatuh. Iya bun, iya bun. Makasih Sehat-sehat, bun. lanjut. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya tunjukkan di sini semua bahwa Yesus itu diutus oleh ya, Allah yang benar, dan itu juga Abang Suma udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-Allahan ya. Masya Allah, bun. Bunda Mila. Ya, mana Saya tunjukkan ayatnya lagi di ilahnya sini. Musa datang kepada Yesus. Mana dalilnya? Barakallah fiik. Bunda. Mana dalil? Masya Allah. Diam kau ya. Di sini kita bukan berbicara tentang Musa datang kepada Yesus, tapi berbicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Ya. Kok ketawa dia sih? Kali kita berbicara Allah yang mengutus Nabi dan Allah yang mengutus Yesus. Mana dalilnya ilahnya sesuaikan Israel tema, bro. datang kepada Yesus? Menyuruh Yesus datang kepada dia Paulus alihkan pendiri dia agama alihkan tema, Kristen kawan-kawan. pemakan anjing. Mana? Kamu tadi sama saya udah angkat tema ya, Allah yang mengutus nabimu, Allah yang mengutus Yesusku. Kok kenapa kau Iya, alihkan tema mana? lagi sih? Mana Abang Suma? dalilnya? Kenapa Mana kau- dalilnya? Mana dalilnya? Ilah Israel datang ke Oke, Yesus, aku mana tunjukkan dalilnya? datanya. Ya, Oke. silakan. Mana? Oke, ya. Oke. Aku tunjukkan data semua. Bukan Allah Israel datang ke Paulus, tetapi Allah Israel yang mengutus Yesus. Jangan kau alihkan pembicaraan. Iya. Inilah Coba. dia. Kau kasih data. Ilahnya Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Bukan ilah Israel, ya. Bukan ilah Israel. Jangan kamu ngarang-ngarang, ya. Ya, terserah mula. Siapa yang datang ke Yesus? Tuhannya Musa. Ya, Tuhannya iya, Nabi Musa Tuhannya datang Musa. kepada Yesus. Dalil. Oke, ya. Saya tunjukkan ya. Kita itu belajar, kita tahu. Iya, mana. Ntar aku lagi Mana? nyari. Sampai gigimu tumbuh bisul, kau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan yang Musa datang kepada Yesus. 2 jam sebelum kiamat, dalil itu tak ada. Cakangkuk. Oke. Jangan. Tunjukkan. Mana? Mm-mm. Kau panggil pendeta-pendetamu hadir di sini. Tunjukkan Tuhan yang Musa datang kepada Yesusmu. Mana? Oke. La. Mana? Oke apa? Baik. Oke. Begini. Oke. Saya baca Mana? soalnya saya lihat di Mana? Tuhan yang Musa datang ke Yesus mana? La. Mana? Hei, mana? Lalu aku melihat ada seperti domba. Di tengahnya ada 7 tua-tua. Bermata 7, bertanduk 7. Itu maksud lo, itu maksud lo, itu. Hei, lol. Hei, kepedean lo, kepedean. Kau hadapi orang sudah puluhan tahun belajar Bible lo, sok-sokan lo. Mana? Allah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Koplak. Mana dalilnya coba? Mana? Masolang generasi. Hey! Ya, oke, baik. Nah, mana dalilnya? Awas kepalamu gepeng ku buat. Mana? Oke. Apa oke?
Jadi, Oke aja terus. Kau dengar dulu ya. Ya, Oke, mana? Kau dengar dulu ya. Mana? Ah, Oke. di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Kau Ah. buka. Oke. Buka di mana? Di Buka di dalam. Ya. Di dalam. Kau buka di dalam Yesaya 49. Ya, 49. Tidak ada Yesus di Ya. situ, kampret. Nah, dia dengar dulu, kau dengar dulu ya. Kau dengar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Yesaya Allah ya 49. Karim. Nah, ya, Yohanes Yesaya 17:3 itu, ya. hei, Yohanes hei, hei, 5:30. Yesaya Ya. itu, Kau hei, dengar dulu. hei, balel, Ya. pemakan batako, dengar. Kamu dengar Yesaya dulu, itu, hei, Yohanes 17:3. hei, Tuhannya Yahudi, hei, Kau Tuhannya jangan Yahudi, kemana-mana dulu. Hei, Ya. hei, Tuhannya Kau jangan Yahudi kemana-mana dulu ya. datang Kita di sini kepada berbicara, ya. Yesaya bin Amos, anaknya Amos, bukan kepada Yesus, kampret. Yang saya tanya, Inilah pertanyaan saya, Tuhannya bukan Musa data. Ya, ini saya datang tunjukkan data. kepada Yesusmu, mana dalilnya? Hoi! Mumpung lagi di Jangan gunung kan? di-mute saya, Kayak gini sosokan nantang. Mana dalilnya deh? Jangan di-mute saya. Kirain Jangan di-mute saya. Kalau kamu nggak jawab, saya gantung ya. Saya gantung kalau Mana nggak jawab. dalilnya Tuhannya Musa datang ke Yesus? Jangan di-mute saya. Ini saya baca Iya, dalil, mana ya. dalilnya? Jangan di-mute saya, jangan baca dalil. Kudirikan kau gereja di Bolangi ini, ya. Kalau ada dalil kau temukan Ya, Tuhannya kamu- Musa datang kepada Dengar Yesus. dulu Mana? ya. Dengar mana? dulu. Dengar dulu ya. Dengar Iya, dulu. iya. Yesaya 49 ya. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Emang kok Yesus malah udah ketawa dia ada tak di mau Yesaya? dengar. Mampus. Ya iya. Ya. Jadi mereka takut nih, kawan-kawan takut dia. Ya. Mau nipu dia. Takut dia. Nipu dia. Dia tidak mau Saya menerima kasih kau satu ya. kawan-kawan. Takut Kau kasih dia. kau. Kau kasih kau ya. Takut kau. Kau kasih ya. kau. Kau kasih kau. Di mana Yesus pernah datang kepadanya, Bapak. Yesus berdoa kepada Bapak. Dikatakan dalam original Takut teks dia, kitabmu ya. itu, Bentar aku baca Father. dalilnya biar. Mana? Di mana Tuhannya Yahudi pernah dipanggil dengan panggilan Father? Oh, Father. Hey, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Father. Mana? Dia ya, aku tunjukin data dia takut. Ya, coba. Aku tunjukin data. Coba. Oke, aku Kita baca lihat ya. datanya. Jangan, oke. Kita lihat datanya, coba. Mana? Oh, itu Pak yang dia mati Kau sembarangan aja. Polisi itu. Parah ini. Aduh. Karena yang masih tunggu tuh gak saya ikut pada bro. Pendetamu suruh ke sini. Nah, jangan di-mute saya. Mana datamu? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus mana? Kalau aku mau baca data bagaimana mute saya, gimana sih? Jangan mute saya, jangan mute saya. Tunjuk aja data, langsung tunjuk data. Mana datanya? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesusmu mana? Ampun dijari. Mana? Yang datang kepada Yesus itu gelarnya Theos. Makhluk bertanduk 7, bermata 7. Malu. Sudah aku Jangan bilang. mute saya ya. Saya di Ayo, sini mana? tunjukkan Apa, data. mana? Kamu itu jangan sama-samakan Tuhan Apa itu? Arab Apa itu? dengan Apa Tuhan itu? orang Apa itu Israel, mana? ya. Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Oke, Mana? ya. Mana? Oke. Ya. Baik. Kamu, oke. Saya Mana? sebelum baca ya, dengar dulu ya. Jadi coba kalian diam dulu, diam dulu. Kau diam dulu. Iya apa? Sebelum Kitab saya baca apa ayat itu? ini, Kitab apa? kalau Kitab ayat ini apa? Kitab dengar. apa? Dengar dulu, Kitab kau dengar apa? dulu ya. Ya, jangan kau Kitab kemana-mana. apa? Saya bacakan ayat ini. biar Kitab kau apa? diskusi, ya. Kau yang Biar kau kemana-mana. tahu, ya. Katanya Dengar Tuhannya dulu. Israel datang ke Yesus. Mana Kali dia ini dalilnya? kawan-kawan, takut sekali dia ini. Mana dalilnya? Coba. Oke, ya, diam aku baca ayat ini ya. Diam Mana? ya. Biar kau itu jangan sama-samakan Tuhanmu, Tuhan Arab itu dengan Tuhan Yahudi, Mana kerajaan Tuhannya bertentangan, Israel datang ya. ke Yesus? Mana? Oke, Mana? kau itu ya. Mana?
Sini celana ini anak ini. Ya, oke. Ha. Pipis di celana. Jadi kawan-kawan yang baca, Mana, dengar mana, aku baca mana? kau ayatnya, dengar Ah. dulu. Mana? Ya saya Mana? bilang ya. Iya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku Masalah dan untuk menegakkan generasi. suku-suku Yakub dan Bikin untuk kacau mengembalikan Indonesia. orang-orang Israel yang masih terpelihara. Oleh Tetapi penipu aku akan culun. membuat engkau menjadi perang bagi Bikin bangsa-bangsa kacau aja, supaya keselamatan dari saudara-saudara. padaku Bikin sampai ke kacau. ujung bumi ya. Beginilah firman Menipu Tuhan, Indonesia pemilik Israel. dengan agama Maha bawaan Kudus. penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun, Aking. Jangan-jangan nggak Dia- tahu dia. Bahlul. Aduh. Bahlul. Yesaya hidup kapan? Yesus hidup Mana? kapan? Dikira sejaman Mana? kali. Ayo mana? Aku malu ma Ngompol anak orang ini. di depan Bang Suma ditonton orang. Emak, aku malu ma data tak ada sok nantang. Angis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kitab apa? Hah? Kitab apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, Tapi dia iya, mengaku silakan. bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak ya. usah kau Padahal nangis, orang sedangkan Arab, ya. Yesus tidak pernah didatangi Dengar Tuhannya dulu Yahudi. kau dulu, ya. Enggak usah kau Nah, nangis. itu ya. Makanya kau itu tahu, Apa tuh? makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala. Iya, sama mana seperti dalilnya? itu. Tuhannya Yahudi Oke, datang ke kau Yesus, baca mana ya. dalilnya? Ya, aku telah Kitab apa tunjukkan kepada kamu. Iya, kitab Sekarang aku apa itu, tunjukkan data yang Dek? lain lagi. Adik, kitab apa Ya. itu, Dek? Kita ini di dalam 1 Tawarikha 16:26 Iya. ya, kau baca ya. Ini ya, karena kau mengaku bahwa Tawarik. kau tadi mengaku bahwa Allah itu sama dengan Allah orang Israel. Aduh, parah ini. Aduh, Satu parah ini, parah tawarik. ini. Tuhan Jadi Yesus hidup di zaman dahulu. datang kepada Kau Yesus. sudah mengatakan bahwa Allah orang Israel. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan bahwa Allahnya sama dengan Allah orang Israel. Mana kenapa kau bahas? Saya terbukti dalam kitab Iya, kawan-kawan. terbukti. Dia tadi mengaku Tuhannya Nabi bahwa- Musa datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Dia tadi Sekarang mengatakan Tuhannya bahwa- Nabi Musa dia datang tadi kepada mengatakan bahwa Yesus, Allahnya itu mana sama dengan buktinya? Allah Israel. Ya. Gak ada Ya, gak ada aku bukti. tunjukkan. Aku Tidak tunjukkan. ada buktinya. Takut dia. Tidak Takut mereka ada takut buktinya. dia bisa Tuhannya Musa Takutnya. datang kepada Kenapa? Yesus. Tidak ada Takutnya itu karena buktinya. Tuhannya itu Tuhan Arab. Kalau datang kepada Tuhan Arab, Yesus bukan Tuhan saja Israel. tak Makanya ada. takut dia. Apalagi datang ke Paulus. Ya. Tuhannya Yahudi Takut sekali dia ini kalau datang bahas. Takut kepada sekali dia ini. Karena Yesus dia aja kagak ada datanya. Apalagi datang kepada Paulus. Ya, oke. Ya, kita diskusi dengan baik, yuk. Gimana? Nenekmu Nanti coba kiper. kita tunjukkan data Anak semua, ayo, acu. gimana? Diskusi Nah, baik. takut Udah dia. kau ke neraka, kau ke neraka. Atau kau ke gereja dulu sebelum ke neraka. Itu lubang pantatnya pendetamu, masukkan lidahmu ke situ. Nah, baru terasa itu enaknya. Bahlul, tolol, dongok. Itulah akibatnya. Hah, agamamu yang mempermalukan kau sendiri. Malu, sok paten, sok cantik, sok nantang-nantang, dimintai dalil, pret, tak ada dalil. Apa? Kasih dia menjelaskan apa yang dia mau jelaskan. Tawarik, Yesaya.
Apa yang mau dibotolin? Dongok. Kita menang lagi. Ayo pendeta, jangan sembunyi. Hadapi kami. Selama kamu tidak hapus istilah-istilah Al-Quran di Bibelmu, selama itu juga itu artinya kamu mau dipretelin agamamu. Ayo, pertahankan istilah Islam dalam kitabmu. Biar kita kupas semuanya isi perut Bibelmu. Ternyata sadar dia kalau Tuhannya Yahudi tidak pernah datang ke Yesus. Aduh, parah. Kenapa lagi Assalamualaikum sini? warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Gus Waalaikumsalam warahmatullahi Yonatan, Bang Handi, Bunda Mila, Pak Desugi, Iya. dan Nora. Dan Sahabatnya Pak lanjut. Desugi datang. Sahabatnya Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musuh bebuyutannya ini. Pak. Sahabatnya dia. Oh sahabat. Kenapa lagi Rasmi ini cari kompresor? Teman SD-nya Ahisugi. Udah lama ngilang, tak tahu bawa temen ya. Ya udahlah, saya pamit. Assalamualaikum. Jangan, Pak. Tersinggung. Dulu waktu sekolah katanya nggak pernah nyampe. Iya. Kok sekarang namanya lain? Dulu Bibel Berjalan. Bang Sugi. Ada beberapa akun, ada Bibel Berjalan, ada Sugi Kristologi. Oh gitu. Ini yang paling lama nih. Donatur. Donatur. Ya. Siap. Kita semua ternak ini ya, ternak oten sama ternak akun. Pernah akun lah, kalau enggak gampang kali apa? Betul. Pendek kan. Rasmi, Betul. Rasmi. Ya, selamat apa malam. kabarmu? Rasmi. Baik. Apa? Belum berhenti nyembah anak orang? Kok anak orang Kami sih? Kami menyembah Tuhan Allah. Yang keluar dari kubur bukan anak orang. Oh yang keluar dari kubur ya. Lanjut. Silakan Rasmi. Oke, yang Resmi. kami sembah adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah yang kami Dompala Kardoba. Ampun deh, baru buka bicara sudah salah. Kenapa mereka ini setiap muncul pasti menyesatkan ya? Tidak ada yang lurus-lurus mulutnya bicara. Harusnya yang kami sembah adalah roh bertanduk 7, bermata 7. Itu baru betul. Allah, apa pula Allah? Pohon kau sembah. Ini para penyesat tak ada sadar-sadarnya. Rasmi, lebih kau daftar relawan ke Burundi. Dah, Ahisugi, coba diterapi dulu tuh temannya tuh. Teman SD-nya. Ahisugi, terapi dulu. Ahisugi. Loh, yang turun siapa? Itu yang tadi Yang salib. yang salib. Ahisugi, godain Rasmi dong. Males. Rasmi, godain Ahisugi dong. Rasmi, sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan kami. Tuhan Allah lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Pagan. Tuhannya lahir. Tuhan kok lahir? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Iya. Mengajari manusia. Karena manusia dalam penyesatan iblis. Nggak Jadi Tuhan laku, Allah nggak datang laku, ke dunia. nggak laku di Indonesia, nggak laku. Bawa pulang. Dari mana asalnya ajaran itu nggak laku? Orang Indonesia sudah nggak mau ditipu lagi dengan ajaran-ajaran kayak gitu. Bawa pulang. Tuhan kok lahir? Nggak dipakai di Indonesia, nggak pakai. Dia kan mau menyelamatkan manusia, jadi dia jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet,
Tanya Bu Rasmi mau jadi apa nih Bu Rasmi? Tuhannya jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi. Oke, yang diselamatkan itu anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya. Aduh. Tuhan turun menyelamatkan manusia jadi manusia. Dia pula yang diberi manusia. Manusia disebut dengan anak-anak Allah. Adam disebut dengan anak Allah. Dan keturunan Adam disebut dengan Ini guru SD-nya anak-anak siapa nih Allah. orang ini guru SD-nya nih? Itu ya. Anak monyet. Jangan-jangan Babang Nursiana gurunya nih. Perbaiki dulu bicaramu, Rasmi. Jangan kau terlalu berlebihan sekali dalam hidupmu itu. Tidak ada itu Allah beranak. Tuhanmu mungkin yang bertelur. Kalau Tuhan kami itu tidak ada beranak. Lebih kau pergi besok nonton film Doti. Biar ada ilmu. Jangan kau terlalu berlebihan, bosku. Tidak ada itu Allah beranak. Yang beranak itu itik. Jangan disamakan. Terus kenapa kau sebut Tuhanmu? Terus kenapa Ya, kau sebut Tuhanmu Allah? Allah kita berbeda. Tuhan kita berbeda. Ya, kalau Tuhanmu Kami yang anak-anak Allah. nama Tuhanmu Kalian disebut bukan apa? anak-anak Allah. Tuhanmu disebut apa? Sebelum masuk ke Indonesia disebut apa Tuhanmu? Tuhan Allah. Disebut apa di luar Indonesia? Jangan terlalu berlebihan, Rasmi. Tidak bagus begitu. Tergantung bahasa dari setiap negara. Itulah kau penyesat agamamu, agama setan. Sembarangan kau pakai gelar nama Tuhannya agama lain, kau hinakan begitu. Allah turun ke bumi jadi manusia, itu Tuhanmu. Yang kau samakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang, bos. Tuhanmu. Pakai Tommy Tuhanmu. Kan ada di Tuhanmu toh. Ada di Theos. Kenapa kau pakai Tuhannya orang Islam bedeng? Tidak percaya diri kau pakai Tuhanmu. Pakai Theos. Apakah Islam memakai kata Allah? Bukan Allah. Dongo. Kami memakai kata Allah, bukan Allah. Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dasar penyesat pencuri. Dari KBBI, bahasa KBBI Indonesia. Coba kau baca, kau buka KBBI coba. Bahasa Indonesia yang baik dan Oke. disempurnakan. Ada yang bisa buka KBBI di sini? Ada yang bisa buka KBBI, kita lihat. Bisa. Penghinaan ini orang Kristen, penghina. Sudah menghinakan kami. Selalu berlebihan kalian itu. Menghina ya. Oke, sekarang begini. Kalau kau katakan saya menghina, dengarkan baik-baik. KBBI. Tuh, kau lihat itu. Apa nih Allah nih? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan bagi umat Islam, Muslim. Di mana bagi umat Kristen? Kau nipu, Rasmi. Lanjut lagi. Menipu, bukan cuma menipu, dia menghina, menista, menghujat. Inilah kau. Agamamu secara sadar menghina Tuhan yang umat Islam dengan mengatakan Allah turun ke bumi jadi manusia. Itu penghinaan. Kenapa kamu nggak pakai Tuhanmu saja? Kan ada Tuhanmu toh. Ada dewa, Theos. Kenapa kau nggak pakai saja itu Tuhanmu? Kenapa kau pakai Tuhan yang umat Islam? Menista umat Islam. Oke, maaf dulu ya. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan di surganya Islam yang tidak ada hukum? Lalu bagaimana perkawinan dengan 70 itu urusannya umat Islam. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ada urusannya dengan dong. kau. Umat Islam dengan konsep agamanya, surga-surganya Islam, Tuhan-Tuhannya Islam. Itu terhina. Tapi kami tidak mengambil. Turun kau lonte, turun kau biadab. Turun, kau lonte, anak asu, anak anjing. Turun, anjing babi. Turun kau anjing. Kau ke neraka. Kau ke neraka anjing. Kau ke neraka. Sama kuntilanak sih. Turun anjing. Kenapa gak diturunin sih? Anjing, kau turun. Moderator. Anjing. Saya bukan moderator. Turun anjing.
turun kaunci, anak lonte. Bang Juma kita ke Anak surga. lonte, anak lonte, anak Ya Allah, lonte, kuntilanak nih. Kumpulnya banget saya. anak Nah, Itu lonte, kelakuan Tuhan Rasmi itu yang mau mengadakan adegan anak kumpul-kumpul itu. lonte, anak Harus ditangkap asu. tuh dia. Dengarkan ya. Udah ada kabur. Orang Tuhan dia yang kayak germo kok ngapain nuduh orang. Di Indonesia ini, di dunia ini, kalau kita dikatakan di surga tidak ada proses nikah. Bukankah pengesahan hubungan suami istri, laki perempuan itu yang mengesahkan itu adalah Tuhan? Ya kan ya? Tuhan mengatakan aku berikan kau pasangan, sah. Di surga, laki perempuan masing-masing mendapatkan pasangan. Tuhan yang memberikan pasangan, sah. Mana haramnya? Tuhan yang menghalalkan kok. Halal. Sekarang pertanyaan saya, kalau si anak asuh tadi itu mengatakan bahwasanya di surga Islam itu seperti tuduhannya, sekarang di dunia ini, ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya syarat sah sebuah pernikahan di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran Tuhannya? Ada nggak? Dalam Ada nggak? surah At-Tur, surah At-Tur ayat 20 itu. Itu kan jelas itu. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Tuhan yang mengawinkan. Dikawinkan. Tuhan yang mengawinkan, sah karena Sah. Tuhan yang menikahkan. Sedangkan di surga kalian, di dunia dulu, tolong tunjukkan syarat sah nikah dalam Kristen. Apa syarat sahnya? Ayo, tunjukkan. Menghina aja, dari tadi udah buka ini, baru buka koma mulutnya sudah menghina. Allah turun ke bumi, jadi manusia. Mau sampai kapan kalian kayak begitu? Hah? Minoritas saja belagu kalian tuh. Ini kalian kalau tidak ganti-ganti tuh nama Tuhan kami dari kitab kalian itu. Sampai kapanpun Bang Suma akan tetap hadir menghantui hidup kalian. Hilangkan dulu itu istilah Islam di agamamu. Kalau kau mau tenang. Hilangkan itu. Kenapa kamu sifatnya kayak maling, pencuri? Mental penjajah, rampas punya orang, habis itu klaim punya dia. Gak malu, tanya anak Tuhan. Tapi kerjanya mencuri. Katanya lebih dulu datang, tapi jiplak yang belakangan. Dasar mental penjajah, semua dirampas. Harta benda dirampas. Nama Tuhannya orang dirampas. Nama kitabnya dirampas. Mental pencuri, perampok. Dasar. Nah kucing. Kucing aja nggak mau disama-samakan sama Rasmi. Ya kalau Kristen ini sampai berani menghilangkan istilah-istilah Islam dalam kitabnya, ya Kristen langsung lumpuh. Lumpuh total, stroke. Gak bisa bergerak dia. Mau orang Islam diajak, ayo nyembah Theos gitu, mau. Gak laku bos, gak laku. Sedangkan udah maling punya orang Islam aja gak laku, masih juga minoritas, apalagi gak maling. Nyampah lah di Indonesia. Gak laku. Kalau istilah-istilah Islam dibuang dari kitab mereka. Apa jadinya ya? Kurasa lebih banyak Buddha, Hindu daripada Kristen. Yes sih. Gagal total. Coba suruh hilangkan tuh kalau berani LAI itu. Buang kata Allah, buang kata Alkitab, buang kata Rasul, buang kata Roh Kudus. Langsung lumpuh, besok langsung lumpuh total. Gak bisa jalan lagi dia. Gak berani, karena mereka memang gak pede berdiri di kaki sendiri, gak pede. Gak kayak Islam. Islam dimanapun, ini saya Islam. Ya kan? Ini kitab kami Al-Quran. Gak ada kitab kami jadi Bible di negara mana itu gak ada. Tetap aja Al-Quran.
Bangga kami. Nama Tuhan kami Allah. Dah nggak ada nyamar-nyamar nama Tuhan. Ini Kristen ini perusahaan peradaban. Nempel sama orang Hindu Tuhannya berubah. Jadi Sang Hyang Widi. Nempel sama orang India berubah jadi Bagawan. Nempel sama orang Cina Tuhannya berubah. Sungguh Kong. Kan kayak gitu lagi. Agama paling nggak punya malu memang Kristen. Dan ayolah ya kawan-kawan Kristen, kembali ke kandang kalian masing-masing. Pakai istilah-istilah kalian masing-masing. Jangan dompleng, bikin malu tahu, bikin malu. Dulu kau masih bisa tenang-tenang sebelum kami hadir. Sekarang aku buat mencret kau, kita buat mencret di celana kau, betul. Mana ada pendeta yang sanggup ngadepin kami, apologet Islam Indonesia? Nggak ada. Dek Nara. Nangis, semua menangis. Nona Pantai itu siapa? Halo Nona Pantai. Nah, silakan Bunda Rama. Nona, Kristen Muslim Nona. Nona. Moka, Kristen Muslim Moka. Moka. Kristen Moka. Moka ini naik turun tapi nggak ada suara, gimana maksudmu Moka? Harman. Udah mau ngomong si Moka tadi. Harman. Kristen. Harman, Kristen. Fox, Kristen Fox. Saya pikir Bunda Rahma tidur. Enggak, Bun. Fox. Oh, Fox. Udah pada tidur nih yang dinaikkan ya. Fox. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ngambil punya orang. Jadi mereka ini seperti benalu. Benalu kan hidup di atas pohon, sebuah pohon, batang pohon tuh benalu. Dia numpang punya pakai Yahudi, ngambil istilah-istilah Islam, punya jati diri lah kalian. Ayo teman-teman Kristen. Julius, Kristen, saudara. Julius, Oten. Bersuara dia. Silakan. Ya, Parasit. Halo, Kristen? Julius? Iya, Kristen. Silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bang. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya. Silakan. Terima kasih, saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum baru ya? Baru mau. Udah. Silakan Bang Julius, jangan ragu, jangan bimbang, silakan. Saya mau bertanya apa ya?
kalau apa gimana sih? Menurut abang, Kenapa sih ini anak ini? Iya, gue ini kayak ngigau. menurut abang. Sebelum kau bertanya, teman-teman netizen yang 5K ini ya, tolong di pulau-pulau Bunda Mila ya, tolong pulau-pulau saudaramu yang di atas. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, ya. Jadi saya mau bertanya, ya, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, kan? Sedangkan Tuhan Abang dia mengutus nabinya untuk perangi manusia supaya manusia itu mengikuti dia. Gimana itu menurut Abang? Itu Tuhan yang benar apa Tuhan yang salah? Coba saya dengar penjelasan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya itu? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang mau menyuruh berperang gitu? Gini Bang, kan saya bertanya, kan Tuhan Abang kan mengutus nabinya untuk perangi manusia agar manusia itu ikuti kepada dia. Sedangkan, Ayat mana itu Bang? Ayat mana memerangi supaya mengikuti dia, ayat mana Bang? Ya, ada hadis yang mengatakan perangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tuhan yang benar itu apakah harus diperangi umat-umat? Ya, kalau di medan perang kan berperang, Bang. Masa di medan perang lagi santai? Kan di medan perang berperang, Bang. Di medan perang ngapain, Bang? Nyantai, ngopi, atau lawan musuh? Kan gini Bang, Beginilah. perangilah orang-orang sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Berarti itu adalah Oke. Jadi gini Bang, justru itu yang benar Bang. Karena kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya itu dikatakan begini, dan akan terjadi, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menurut Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 Anda baca di situ. Itu nabi siapa Bang yang akan mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia? Itu nabi yang benar loh. Kira-kira siapa itu? Yang mana Bang? Kisah Para Rasul. Saya belum baca Bang. Nah yaitu, makanya ini saya kasih tahu referensi dari kitabmu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, itu kan jelas tuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 sekitar. Ada ya? Nih, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah ini Nabi siapa ini? Setelah Yesus ada Nabi yang akan melakukan peperangan. Nih. Kalau menurut Anda Tuhan yang mengutus Nabi melakukan perang itu salah, berarti buang aja ini Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini. Kisah Para Rasul 3, 23 ini. Kan gini Bang, diutus untuk memerangi manusia sehingga manusia itu sembah saja kepada dia. Kan Kenapa gitu. kau pencet itu hidungmu? Ya Ngomong, udah, nyamar-nyamar. ya benar, Bang. Bentar. Ya memang benar bahwa Nabi yang benar itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 23 kau buka dulu Bang, kau baca Bang. Bukan Nabi Bang, bukan Nabi, tapi saya Baca dulu, jangan bantah, baca dulu. maksudnya mempertanyakan Tuhan yang benar. Dan Nabi itu kan bertindak atas nama Tuhan Bang. Makanya itu Tuhan yang benar itu tidak mungkin dia menyuruh untuk perangi ciptaannya, kan gitu. Nah bagaimana dengan Tuhanmu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek?
Iya, itu berkaitan, tidak berkaitan dengan untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang Itu berkaitan karena orang-orang Amalek itu. Itu gimana itu? Itu Tuhan atau setan itu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu? Itu Tuhan yang benar enggak? Jadi gini Bang. Saya tanya, itu Tuhan yang benar enggak menyuruh membunuh anak-anak masih netek itu? Itu menyembah dalam ngeles dia. Tetapi ini di dalam dia menurunkan kitab dan Lukas 19:29 bacalah, bunuhlah yang tidak setuju Yesus. Nah itu dia, Lukas 19 tuh, Yesus menyuruh membunuh itu. Suruh membunuh Ya, itu. bunuhlah setiap orang yang tidak mau aku jadi rajanya tuh. Jadi dengar dulu Bang, di situ kita berbicara di situ adalah konteksnya tentang raja perebut kerajaan. Tapi di sini kita bahas tentang Tuhan Ngeles benar. dia. Kenapa? Ngeles. Kalau gini Bang, kalau Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak Bang? Bentar, Bang. Saya tanya sama Anda Bang, kau jawab. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Dengar dulu Bang. Enggak mau ditanya dia, enggak mau ditanya dia. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum benar enggak Bang? Jawab. Untuk memperangi manusia agar manusia menyembah dia. Mau didengar aja dia. Ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Tuhan yang benar enggak itu? Tadi kan Abang baca. Jawab dulu. Perebutan adalah perebutan kerajaan. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak itu? Jawab. Jangan kemana-mana. Tadi bilang raja. Kita kan berbicara Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Makanya saya tanya sama Anda, Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak? Di situ itu Tuhan yang benar. Di situ tidak ada Tuhan berfirman bahwa perangilah orang-orang sampai dia mengikuti. Di situ ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Di sini ada. Maksudnya kita belajar. Gak mau dengar dia. Ya udah turun. Gak mau kau diajak interaksi ya. Di Bible itu bunuhlah segala yang bernyawa, segala yang bernyawa. Tapi itu berbicara tentang konteks yang lain, bukan apa? Bunuhlah, pembunuhan ini. Bunuhlah segala yang bernyawa. Semua diberantas tuh. Iya, di situ apaan itu? Apa? Konteksnya tentang apa di situ? Apakah Konteks aja lu, gua turunin nyahok lu. Di situ perebutan kerajaan apa gimana? Apa nggak nyambung kau? Di sini. Nggak nyambung kau. Kasih ludah kudus. Acing. Tanya apa, jawab apa? Nggak nyambung. Ganti-ganti nama pula lagi. Aslinya siapa? Cantik pun hidungnya. Yang tadi si Ucil itu juga itu Pak De. GID. Banyak yang mengatakan Ucil itu Demian katanya. Sepertinya enggak, nadanya Demian bukan kayak gitu. Enggak begitu. Ini jam berapa ini aku telepon Demian? Bukan Demian, masih malu lah Demian kalau mau gitu. GID Kristen. GID 01. Nggak aktif ya. Kau Kristen atau kau sudah tidur? Enggak begitu. Logatnya Demian enggak gitu. Demian enggak gitu. Pasti masih segan tuh Demian mau diskusi sama kita. Bunda GID, ya. Penontonnya ini pada tidur kali. Apa perlu dibagi-bagi donat ya biar dia follow-follow yang di atas? Follow ya teman-teman netizen, saudara yang baik hati di bawah. Tolong follow yang di atas. Udah terlalu lama nggak nongol. Follow yang di atas saudara-saudaramu ya. Sebenarnya banyak sih ya, sebenarnya banyak di dalam kitab perjanjian lama itu Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak menyembah dirinya itu banyak. Contoh misalnya dalam ulangan 13 ayat 6 tuh kan jelas tuh, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya mari kita berbakti kepada Allah lain, ya Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan bangsa-bangsa sekelilingmu,
baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Nah tuh, engkau harus melempari dia dengan batu. Ini konteks penyembahan nih. Serem banget ya. Tuhan perjanjian lama ini memang biadab. Iya. Bahkan istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Ngeri Bun. Perjanjian lama itu. Kalau Lukas 19:27 apa Pak deh? Itu tentang ya. Siapa yang nggak mau jadi nggak suka Yesus jadi rajanya itu. Iya. Itu kan pemaksaan banget. Harus diakui raja, kalau enggak ya harus dibunuh depan matanya. Terus Matius berapa ya itu? Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Enggak usah ke perjanjian lama deh, kitabnya sendiri aja. Hattori, Kristen. Mantap. Silakan Bang, ditanggap itu. Namanya Hattori, kayak orang Jepang ya. Kristen itu Bang ajaran kasih atau seperti apa Bang? Ajaran kasih lah, bukan perangi lah. Di mana tertulis ajaran kasih Bang yang bagus di Bible Bang? Oh banyak sih itu Bang. Seperti apa bunyinya? Karena Abang kan sudah membaca. Seperti apa bunyinya Bang? Oh, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu, kan gitu Bang. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia Bang? Caranya itu loh. Ya caranya kalau misalnya yang lain ada ketabrakan, ya kan, biarpun dia bukan Islam, biarpun dia bukan Kristen, kita tolongin. Ya kan. Terus kalau kita mau masuk rumah, biarpun dia Islam, kita sapa. Gitu Bang. Terus kenapa masih percaya pembunuhan itu yang salib Bang? Itu ajaran kasih apa ajaran kejam Bang? Di mana Bang? Itu yang mati di tiang salib siapa Bang? Bang, kalau mereka sudah percaya dia sebagai Tuhan, gak mungkin disalib Bang. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda percaya enggak? Anda percaya enggak pembunuhan itu yang salib Bang? Kalau enggak dia mati di tiang kayu salib, kita nggak dapat penebusan dosa Bang. Nah itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kan itu rencana dia Bang. Saya nggak nanya rencana siapa. Kan ini ajaran kasih nih. Nah membunuh orang di tiang salib itu menurut kamu itu ajaran kasih atau ajaran kejam?